Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ropi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan nomor induk mahasiswa 255061464. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Damping, kelas 5, dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sudah sarapan? Terima kasih. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, silahkan persiapkan dirinya. Siap belajar? Siapkan dirinya, duduk yang rapi. Bapak minta kepada KM, silahkan siapkan sebelum belajar berdoa dulu. Silahkan berdoa dulu. Di tempat duduk, siap. Belum belajar, marilah kita membaca nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua? Baik, coba Bapak cek dulu kehadirannya ya. Yang disebut bilang apa? Abio, Aini, Nur Alif, Ibnu, Rosadi, Dapa, Jahira, Siti Nur Aminah. Baik, terima kasih ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, coba silakan dirapikan dulu pakainya, diperiksa sudah rapi apa belum. Silahkan dirapikan, bajunya yang belum masuk dimasukkan. Kemudian kursinya dibenarkan posisi duduknya biar enak belajarnya ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum belajar, Bapak pengen dengar dulu semangatnya. Coba. Tepuk semangat! Luar biasa, semangat sekali. Terima kasih atas semangatnya. Tetap semangat dan terus harus semangat. Baik anak-anak, kita hari ini memasuki bab 3, yaitu materi tentang Aku Anak Soleh. Baik anak-anak, pelajaran yang minggu kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna. Ada yang masih ingat Asmaul Husna itu apa? Oh, pinter. Nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang indah. Itu Asmaul Husna. Nah, sekarang kita sudah masuk bab 3. Kita akan belajar indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Sebetapa indah nanti akan kita pelajari. Jadi, saling menghargai itu
akan menciptakan keindahan. Ya. Udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Baik, di sini Bapak akan bertanya. Saya senang memiliki banyak teman. Pertanyaannya, kalian senang nggak punya banyak teman? Seberapa banyak temannya? Banyak, tidak terhitung. Romi berapa banyak? Banyak, tidak terhitung. Temannya baik-baik apa tidak, Romi? Baik. Oke. Ada nggak teman yang suka menjengkelkan? Ada. Ada. Ada ya, pasti ada. Oke. Yang kedua, saya selalu mendengarkan pendapat teman. Kalau ada teman yang berpendapat, selalu mendengarkan. Suka mendengarkan pendapat teman? Kalau ada pendapatnya yang kurang baik, suka didengarkan? Tidak, diabaikan. Dinasehati tidak? Dinasehati, terima kasih. Selanjutnya, saya mengikuti hasil keputusan bersama. Apakah kalian kalau bermusyawarah nih sama teman satu kelas, apakah suka memutuskan keputusan itu dan dilakukan bersama-sama? Sering apa jarang? Atau tidak pernah? Sering. Oke, sering ya, berarti baik-baik kelas 5 itu ya. Terus kemudian Bapak ingin tanya, saya mengucapkan selamat kepada teman yang berprestasi. Sering apa tidak, apa marah? Kalau ada teman yang dapat juara lomba, juara kelas, apakah suka mengucapkan selamat? Suka mengucapkan selamat? Terima kasih. Nah, itu kita harus mengucapkan selamat kepada teman kita kalau ada teman kita yang berhasil atau berprestasi. Jangan diam aja, harus kita saling memberikan penghargaan kepada orang lain ketika orang lain memiliki prestasi. Apalagi kalau teman di sekolah sebagai wujud itu saling dukung kepada teman. Bapak punya pertanyaan? Siap ya. Bapak mau nanya nih, sebelum ke materi Bapak mau nanya lagi. Yang bisa jawab ya. Yang bisa jawab. Yang pertama, apa saja perbedaan yang bisa kamu temui di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Abi, jawab apa, Bi? Perbedaan suku, bahasa, daerah, kebiasaan, dan pendapat saat belajar kelompok. Pinter, luar biasa. Tepuk tangan buat Abi. Jadi kalau kita menemukan perbedaan di sekolah ada beberapa perbedaan. Ada perbedaan agama, perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, kebiasaan. Itu setiap orang berbeda-beda. Baik, lanjut. Sebelum ke materi, Bapak mau nanya lagi. Yang kedua, bagaimana perasaanmu jika ada teman yang berbeda suku atau kebiasaan denganmu? Ayo, jawab yang kedua. Ya, silakan Rusahana. Saya merasa biasa saja karena setiap orang memang berbeda. Saya tetap berteman dengan mereka. Ya, bagus. Harus seperti itu ya. Tepuk tangan dong buat Hana. Ya, oke. Jadi kalau ada teman yang berbeda, kita harus bersikap biasa saja. Jangan merasa aneh. Ya, harus biasa saja. Selanjutnya, pernahkah kamu mengalami perbedaan pendapat dengan teman? Apa yang kamu lakukan kalau beda pendapat dengan teman? Saya Pak, Apa Naila, kenapa? Ayo. yang pernah saya tetap mendengarkan pendapat teman dan menyampaikan pendapat saya. Tetap. Kalau ada, bagus buat Naila juga ya. Tepuk tangan buat Naila. Oke. Jadi kalau ada pendapat teman yang berbeda, kita tetap harus menghargai dan kita menyampaikan pendapat kita dengan sopan. Jangan sampai memaksakan pendapat supaya didengar oleh orang lain. Ini sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Baik anak-anakku, sebelum kita ke materi,
dan kita berdiskusi dengan tema kita indahnya saling menghargai, kita buat kesepakatan ya, jangan sampai ketika Bapak memberikan tugas kalian mengganggu temannya, ketika kalian sedang berdiskusi kalian mengganggu teman. Jadi fokus pada kelompok masing-masing, kerjakan tugasnya masing-masing. Siap? Sepakat? Oke, kalau sepakat kita akan masuk ke materi. Oke. Tapi sebelum ke materi, Bapak punya cerita. Boleh dibacakan ceritanya? Boleh. Oh, baik. Kalau boleh simak nih ceritanya. Ya. Ceritanya di sini Bayu kedatangan teman baru namanya Raka. Bayu punya teman Raka, tapi dia berasal dari daerah lain yang berbeda, yang cara berbicaranya agak aneh di telinga Bayu dan teman-teman. Saat istirahat, beberapa teman menertawakan logat bicara Raka. Raka hanya diam dan tersenyum. Bayu merasa tidak enak sebagai teman, tapi dia bingung harus bersikap bagaimana. Keesokan harinya, Raka membawa bekal makanan khas daerahnya, daerah asalnya. Beberapa teman mencibir, ya, membicarakan karena makanannya aneh, terlihat aneh. Tuh. Akhirnya Bayu merenung dan bertanya dalam hati, apa aku sudah menjadi teman yang baik bagi Raka? Namun akhirnya si Bayu, ya, karena punya teman yang berbeda daerah. Baik. Nah, kalau seandainya anak-anak kamu menjadi si Raka, bagaimana perasaan kalian kalau seandainya kalian menjadi si Raka? Sedih. Kenapa sedih? Hah? Karena diejek, terus ditertawakan. Pasti sangat sedih, apalagi ditertawakan banyak orang di sekolah. Kan sedih, ya, akan merasa tidak dihargai. Baik. Bagaimana menurutmu teman-teman? Bayu sudah bersikap adil dan menghargai Raka belum? Belum. Belum, karena tidak boleh menertawakan orang lain apapun keadaannya, baik bahasa, baik budaya, baik makanan, tidak boleh ditertawakan karena kebiasaan mereka seperti itu, punya kebiasaan masing-masing. Ya. Baik. Mengapa penting menghargai perbedaan di sekolah? Nah, agar hidup rukun. Jadi, ketika kita punya teman, kan di sekolah kita ada ya, ada siswa yang dari berbagai daerah, ada yang dari Batak ya, ada yang dari Batak, ada yang dari Kalimantan, ada ke sini itu. Kalau ketika mereka melihat logat bicaranya, jangan sampai mengejek atau menghina. Baik, itu ya. Sebelum ke materi, kalian coba Bapak minta setiap orang mengidentifikasi masalah. Satu orang, satu pertanyaan. Siap? Tentang indahnya saling menghargai atau perbedaan. Silahkan buat pertanyaannya di kertas di bukunya masing-masing. Silahkan tulis dulu. Nanti kumpulkan ke Bapak. Ya, silahkan. Ada yang udah selesai? Belum, ayo silahkan. Nopo udah? Oke, udah. Sini Nopo, kumpulin soalnya. Oke. Sudah? Oke, sobek ya. Sobek, yang lain sobek sini. Oke, boleh semua ya. Oke, sini Romi. Oke, semua bacakan salah satu pertanyaan dari yang teman kamu buat tentang indahnya saling menghargai. Mengapa masih ada anak yang suka mengejek perbedaan fisik teman? Oh, luar biasa. Bagus ya pertanyaannya, nanti kita akan bahas. Kemudian, apa akibatnya jika perbedaan dianggap sebagai hal yang buruk? Bagus ini pertanyaan dari Queen ya. Kemudian, mengapa masih ada teman yang suka mengejek
perbedaan fisik. Jadi ada fisiknya yang berbeda sekedejek. Ini pertanyaan dari Hasan, luar biasa ya. Ya nanti kita akan bahas setelah kalian menyimak materi berikut ini. Dan nanti kita akan bahas di dalam kelompok. Siap? Siap? Ya. Oke, baik. Di sini indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Dalam pelajaran ini akan mengajak kita semua untuk memahami indahnya saling menghargai, terutama perbedaan. Kemudian sebagai anak soleh, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada sesama ciptaan Allah. Perbedaan-perbedaan semua yang ada di sini, semuanya adalah ciptaan Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian, apa itu saling menghargai? Ya, saling menghargai berarti tulus menghormati orang lain, tulus di dalam hati. Jadi bukan hanya di mulut saja yang keluar, tapi juga di dalam hati, mengakui nilai dan martabat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa atau ciptaan Allah. Tuh. Kemudian dengan saling menghargai, hubungan antar teman dan keluarga menjadi harmonis, penuh kehangatan, penuh kebersamaan. Ini contoh menghargai pendapat. Kalau ada teman yang mengeluarkan pendapat, ya, maka kita harus dengarkan dengan baik pendapat teman itu. Jangan hanya ketika berpendapat hanya ingin dengarkan sendiri, tapi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Tuh ya. Yang kedua, menghargai budaya. Budaya di negara kita, Indonesia itu banyak. Bagaimana caranya menghargainya? Yaitu memahami tradisi yang berbeda. Setiap tradisi, setiap kebiasaan itu berbeda-beda. Maka jangan kaget, jangan aneh, harus kita hargai. Selanjutnya, menghargai keyakinan. Setiap orang punya keyakinan masing-masing. Ya, jadi punya agama masing-masing. Itu juga harus kita hargai. Jelas? Lanjut. Baik, lanjut. Ini contohnya. Contoh saling menghargai. Contoh sikap kita menghargai orang lain. Dengarkan teman dengan sabar. Kalau ada teman yang berbicara, kita jangan jangankan teman, guru, orang tua, siapa saja yang berbicara, jangan kita potong. Kadang-kadang kita suka lupa. Ada orang ngomong langsung dipotong. Nah, itu ada salah satu perbuatan tidak menghargai. Jadi ketika ada orang berbicara, baik guru, teman, siapa saja, jangan dipotong. Kalau dipotong berarti tidak menghargai. Saling menghargai itu sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini salah satu artinya. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling mengenal. Kemudian, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah menciptakan perbedaan agar kita saling mengenal, bukan saling menghina. Itu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi kita harus bisa mengenal suku, bangsa, jangan sampai kita menghina. Bahkan Rasul ikut berkata, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang sempurna sebagai orang beriman adalah orang yang akhlaknya, perbuatannya, tingkah lakunya baik. Dari ucapan sampai perbuatan harus baik, berarti imannya sudah sempurna. Terutama jaga cara bicara kita. Kadang-kadang Bapak suka dengar kata-kata yang keluar dari beberapa siswa kalau lagi istirahat, ada ngomong yang tidak baik. Nah, itu mencerminkan akhlaknya kurang baik. Ayo kelas 5 semuanya sini berbicara yang sopan sesuai akhlakul karimah. Jangan asal ngucap. Kalau dia berbicara mengeluarkan kata-kata yang kotor, itu sudah
ketahuan bahwa orang itu memiliki akhlak yang kurang baik. Nah, sampai sini inilah materinya tentang saling menghargai. Untuk lebih dalamnya, Bapak akan menayangkan materi melalui YouTube ya. Silakan nanti saksikan, catat yang perlu dicatat. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang pertama, indahnya saling menghargai. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Sambil dicatat ya. Yang pentingnya dicatat. Ayat 13. Sebagai anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimak? Bisa dipahami? Oke, baik. Dari materi tadi ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Hana, apa Neng? Kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di kita itu harus dihargai. Kenapa? Itu supaya kita hidup rukun, damai, dan bisa berdampingan. Supaya damai, supaya tidak terjadi konflik. Jangan sampai gara-gara kita menghina agama lain, nanti konflik. Jangan sampai kita gara-gara menghina bahasa orang lain, nanti konflik. Nah itu makanya itu salah satu contoh menghargai pendapat orang lain. Nah itu ya. Kita lanjut ke diskusi kelompok. Tadi sudah Bapak sampaikan pertanyaan-pertanyaan, terus kita identifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat. Sekarang kita akan membuktikannya dengan cara berdiskusi. Nanti diskusi kelompok. Ya, Bapak bagikan skenario kelompoknya. Nah, ini kelompok 1, nanti tulisin di situ kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tulis ya, boleh ditulis di atasnya kelompok, nama kelompoknya. Nah, itu tugasnya. Nah, nanti itu untuk tugas kelompoknya. Di situ Bapak memberikan kalian gambar, silahkan komentari gambar-gambar tersebut ya. Nanti Bapak gilir, satu orang sudah menulis nih kelompok, nanti Bapak kirim ke sini. Jadi semua orang harus berkomentar. Siap ya. Kalian komentari sesuai kata-kata kalian masing-masing. Siap? Oke, silahkan. Satu orang minimal 1 menit ya menulis komentar. Silakan mulai sekarang. Ayo, dilihat gambarnya, dikomentari. Bapak, ayo bantuin berkomentar. Bisa kan? Ya, silakan. Di situ. Siapa yang tadi ini siapa? Ini siapa? Nah, berarti kamu sekarang. Oper aja gitu. Sini, ayo. Puter. Oke, selanjutnya ya. Nih, satu lagi. Tugasnya kalian membuat quotes ya di kertas ini tentang perilaku hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati. Silakan di sini buat ya. Waktunya 5 menit. Ya, buat temannya yang sudah buat ini, buat quotes, yang sudah menulis buat quotes itu. Kalau dimarahin boleh kalau punya warna. Ya, tugas kelompoknya udah kumpulin lagi nama kelompok. Belum. Tulis kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Oke, udah selesai ya semua. Terima kasih. Ini kumpulin. Kasih udah selesai. Ya, sini. Sini, Neng. Baik, selanjutnya akan membacakan ini ya hasil diskusinya kelompok masing-masing. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 dulu. Silakan siapa yang mau mewakili? Kelompok 1. Ya. Satu orang yang membacakan komentar, satu orang yang membacakan quotes-nya ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ya, baik. Biar kedengaran sama teman-temannya ya. Ya, silakan perkenalkan dulu dari mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komentarnya apa? Ya, silahkan. Terus? Tapi semua harus disadari. Saat kita belajar, kita tidak mau semuanya. Perbedaan membuat kita lebih belajar untuk saling menolong. Kita bisa bersama walau berbeda suku dan agama. Oke, tepuk tangan untuk komentarnya, luar biasa. Sekarang quote-nya coba dibacain. Quote-nya apa? Supaya rukun. Beda sama itu, ya baca itu. Ya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, sekian terima kasih itu ya. Baik, anak-anakku, Bapak sangat mengapresiasi hasil diskusi kalian semuanya, komentarnya, quotes-quotesnya bagus-bagus sekali. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, selanjutnya untuk menguji pengetahuan kalian, Bapak akan membagikan lembar kerja ya, lembar kerja. Nanti kerjakan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kira-kira 10 menit selesai? Oke, siap, kerjakan ya. Kasih nama. Baik, udah semua ya? Kelompok 1 nih belum? Udah. Udah yang belum? Udah ingin cek dulu, masih fokus nggak ini? Coba, tepuk fokus! Luar biasa, ternyata masih fokus. Terima kasih atas tepuk fokusnya. Baik, alhamdulillah kalian telah belajar dengan sungguh-sungguh dan tentunya banyak yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Benar? Setelah mengikuti pelajaran ini, Bapak mau nanya, setelah mengikuti pelajaran ini, bagaimana pendapat kalian? Nah, menyenangkan apa tidak? Alhamdulillah. Kita ambil kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah indahnya saling menghargai itu adalah salah satu perbuatan anak yang soleh. Menghargai perbedaan, menghargai setiap budaya, menghargai setiap agama, itu juga adalah suatu kebaikan. Karena perbedaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Tidak boleh kita abaikan, tapi harus kita jaga supaya kehidupan kita khususnya di Indonesia rukun dan damai serta bahagia. Nah, itulah kesimpulan hari ini. Jadilah anak soleh yang selalu menghargai semua perbedaan-perbedaan yang ada khususnya di lingkungan kita, dari masyarakat, sekolah maupun keluarga. Baik anak-anak, sampai sini mungkin pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selanjutnya silahkan pimpin doa. Kita Ini ilman warjuk. Amin. Berikan pada aku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.